Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Rahasia suami. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jangan biarkan suamimu punya rahasia. Namaku Sarah. Saya wanita pekerja yang bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan suami saya, Danang, bekerja sebagai aparatur sipil negara. Anak kami baru 2, kembar laki-laki, Raja dan Sultan. Semuanya nama samaran ya. Saya menikah dengan Danang setelah berpacaran selama setahun. Karena waktu itu usia saya dan Danang sudah akhir 20-an. Jadi tidak ada alasan untuk bermain-main dalam pacaran. Sudah waktunya untuk menentukan masa depan. Bertemulah saya dengan Danang. Danang ini adalah sepupu teman saya. Pertama kali bertemu, Danang hanya laki-laki biasa yang bekerja sebagai ASN. Tidak ada yang menonjol dalam dirinya. Maksudnya secara fisik dia biasa saja. Dan sikap dan sifatnya juga standar saja. Tapi yang saya suka waktu pertama ketemu itu, dia ketika mendengar suara azan langsung mencari musola untuk sholat. Itulah poin plus Danang menurut saya. Ketika memutuskan untuk menikah pun, saya lihat dia orangnya agamis sekali. Selalu mengingatkan sholat, ngaji, bahkan puasa sunnah. Kata teman saya, sepupu dia, Danang memang orangnya baik dan sangat lurus sekali, tidak pernah macam-macam atau berulah. Hal itu jadi catatan buat saya, karena menurut saya waktu itu laki-laki baik memang yang tidak pernah berulah. Singkat cerita, setelah setahun mengenal Danang, saya mantap untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Malah Danang sudah ngajak nikah dari ketika pacaran baru 6 bulan. Tapi saya masih banyak pertimbangan waktu itu. Akhirnya kami pun menikah secara sederhana. Setelah menikah, hidup kami biasa-biasa saja. Tinggal di rumah cicilan, punya mobil yang masih nyicil juga, tapi kami bahagia. Namun ada satu hal yang saya agak heran dari Danang, yaitu dia sering sekali dinas luar. Dalam 1 minggu, pasti ada 2-3 hari dia dinas luar. Dia selalu memperlihatkan surat tugas yang dia peroleh dari atasannya sih pada saya. Jadi saya percaya-percaya saja sama dia. Tapi maksud saya, memangnya enggak ada staf lain gitu buat dinas keluar kota? Masa Mas Danang terus tiap minggu yang keluar kota? Begitu pikirku. Tapi karena Mas Danang cukup meyakinkan, jadi aku percaya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Kengerian cerita ini dimulai ketika suatu malam saya bermimpi melihat seseorang wanita yang marah-marah dengan sangat penuh penyesalan. Wanita itu rambutnya panjang dengan memakai gaun putih. Dia melihat ke arahku. Dia bilang namanya Nilam. Dia marah padaku karena katanya aku membiarkan suamiku. Dia marah pada Mas Danang, tapi aku gak paham dia marah karena apa. Lalu dia mencekik leherku, sampai rasanya nafasku sesak sekali, sangat sesak. Dan aku pun terbangun. Kulihat jam masih pukul 3 pagi. Aku bingung dengan mimpi yang dialami barusan. Apakah cuma mimpi atau bukan ya? Daripada merenung, aku beranjak dari tempat tidur dan menunaikan sholat sepertiga malam. Kubangunkan Mas Danang, tapi dia tidak bangun. Mungkin kecapean. Pagi harinya, aku bercerita mengenai mimpi semalam pada Mas Danang. Mas, kenal sama yang namanya Nilam? Tanyaku. Nggak kenal, jawab Mas Danang. Aku berpikir mungkin mimpi semalam cuma bunga tidur saja, jadi aku tidak terlalu memikirkannya dan pergi berangkat ke kantor. Setelah mengantarkan anak-anak ke neneknya, sebenarnya aku tidak mau menitipkan anak-anakku ke orang tuaku. Takut merepotkan dan tidak mau membebankan orang tua dengan mengasuh anak-anak. Tapi ibuku yang mau bersama cucunya, biar rumahnya ramai katanya. Esok malam dan besoknya lagi aku masih bermimpi hal yang sama.
Aku bermimpi didatangi Nilam dengan sikapnya yang marah-marah dan penuh penyesalan. Dia seperti dendam sama Mas Danang dan dia ingin mencelakaiku, tapi aku tidak kenal dengannya. Setelah mimpi itu aku selalu terbangun jam 3 pagi. Aku jadi ketakutan dengan mimpi berturut-turut itu. Apalagi malam ini Mas Danang sedang dinas di luar kota. Aku cuma bertiga sama anak-anak di rumah. Aku jadi parno. Aku telepon Mas Danang, tidak diangkat. Aku telepon lagi beberapa kali dan masih tidak diangkat juga. Esok paginya aku cerita ke sahabatku, Sinta. Dia sahabatku yang paling aku percaya. Menurut dia, kalau mimpi sudah terjadi beberapa kali, mungkin bukan hanya mimpi biasa. Bisa jadi itu mimpi yang memang menunjukkan sesuatu. Dan mungkin ada kaitannya dengan Mas Danang. Aku masih setengah percaya. Tapi Sinta menyarankan aku supaya aku mencari tahu saja daripada aku dihantui sama mimpi itu terus. Dia menyarankan aku untuk mendatangi orang pintar, tapi bukan dukun. Dia tahu ada tempat yang bisa didatangi untuk jadi tempat bertanya. Akhirnya aku setuju dengan saran Sinta. Kita janjian bertemu setelah aku pulang kerja untuk datang ke Ustadz Daud namanya. Sore harinya aku sengaja pulang cepat dan aku langsung meluncur ke alamat Ustadz Daud bersama Sinta. Aku ceritakan maksud kedatangan aku dan sekaligus minta solusinya. Ustadz Daud paham dengan ceritaku. Dia tidak bisa menerka-nerka mimpi apa sebenarnya yang aku alami beberapa hari ini. Tapi beliau akan mencoba untuk membantu sebisanya. Beliau memberikan beberapa amalan yang harus aku amalkan. Selepas aku sholat, aku harus membaca beberapa ayat Al-Quran dan berzikir juga sholawat. Aku menuruti saran beliau dan beliau meminta beberapa hari ke depan kami harus kembali ke rumah beliau. Kami pun menyanggupi. Setelah menerima amalan dari Ustadz Daud, malam itu saya tidak didatangi Nilam dalam mimpi saya. Tapi besok malamnya dia kembali datang ke mimpi saya dan dia menunjukkan wajah yang menyeramkan. Dia makin beringas dan beberapa kali mencoba mendorong saya supaya jatuh ke lembah. Jadi di mimpi saya berada di hutan. Saya teriak minta tolong, tapi enggak ada yang datang. Saya mencoba membaca ayat kursi sebisanya dengan sangat ketakutan. Dan akhirnya saya terbangun. Saya makin takut tidur setelah itu. Besoknya saya kembali ke Ustadz Daud seperti yang sudah direncanakan. Oh iya, hal ini saya rahasiakan dari Mas Danang. Soalnya bisa jadi kejadian ini berhubungan dengan Mas Danang. Dan ada yang disembunyikannya sama Mas Danang dariku. Begitu bertemu dengan Ustadz Daud, beliau menceritakan bahwa mungkin ini adalah suatu masalah serius. Aku kaget diberitahu begitu. Seserius apa? Tanya aku. Tapi Ustadz Daud tidak bisa menceritakan langsung. Ustadz Daud hanya memberikan sebuah alamat. Alamat tersebut ada di kota sebelah. Jika menggunakan mobil mungkin bisa ditempuh sekitar 2-3 jam. Ustadz Daud bilang bahwa alamat ini semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kepalaku saat ini. Aku pun merencanakan akan mendatangi alamat tersebut bersama Sinta. Tapi tentu saja Mas Danang tidak boleh tahu. Jadi aku akan ke sana sekitar seminggu lagi kalau Mas Danang sedang dinas di luar kota lagi. Akhirnya Mas Danang keluar kota. Aku dan Sinta sudah siap-siap. Si kembar aku titipkan ke ibuku dan aku beralasan harus dinas luar kota. Sehingga mau tak mau harus menitipkan si kembar pada ibu. Padahal sebelumnya aku tidak pernah dinas luar kota. Aku pun sampai izin tidak masuk kantor hari itu demi bisa berangkat keluar kota. Aku dan Sinta berangkat pagi-pagi dan pukul 11 pagi aku sudah sampai di kota itu. Di daerah Jawa Barat. Kota ini terkenal dengan pantainya. Kami lalu mencari alamat yang diberikan oleh Ustadz Daud. Ternyata menemukan alamat itu tidak sulit, karena nama jalan dan nomor rumahnya tertata rapi. Rumah tersebut lumayan besar, lebar mukanya sekitar 10 meter. Di dalamnya terdapat garasi, dan gaya arsitektur rumahnya terlihat minimalis modern. Saya pun memencet bel yang tersedia di luar pagar. Setelah beberapa kali dipencet,
ada seorang wanita parubaya, tapi masih kelihatan sehat dan cantik keluar dari rumah itu. Dia bertanya, ada apa? Kami pun bilang mau bertemu pemilik rumah ini. Mungkin karena kami terlihat orang baik-baik, kami pun dipersilahkan masuk. Di dalam rumah terlihat bersih dan rapi. Kelihatannya beliau hanya tinggal sendiri di rumah ini. Di dalam rumah hampir tidak ada satu foto pun, jadi kami tidak bisa menerka-nerka isi dalam rumah orang ini. Setelah dipersilahkan masuk, kami pun duduk di kursi tamu yang tersedia. Ibu parubaya itu pun duduk di depan kami. Lalu beliau bertanya maksud kedatangan kami dengan ramah. Sebelumnya beliau memperkenalkan diri bernama Lilian. Beliau bukan pemilik rumah ini, tapi rumah ini milik anaknya. Saya pun memperkenalkan diri juga pada beliau sebelum saya ke pokok inti masalahnya. Setelah basa-basi sedikit, saya pun bertanya pada Ibu Lilian ini, apakah kenal dengan yang namanya Nilam? Beliau lalu tersenyum sumringah. Beliau menjawab bahwa Nilam itu anaknya. Wah, saya tidak menyangka akan semudah ini menemukan orang yang hampir setiap hari mendatangi mimpi saya. Dikiranya Ibu Lilian, kami ini temannya Nilam. Jadi beliau bercerita bahwa Nilam sudah meninggal 2 minggu yang lalu. What? Ternyata Nilam sudah meninggal. Saya sih sempat menduga wanita yang selalu datang ke mimpi saya bukan manusia. Tapi saya tetap kaget pas tahu dan dengar langsung dari keluarganya. Dengan agak gugup karena kaget, saya minta diceritakan kenapa Nilam meninggal. Akhirnya Ibu Lilian menceritakan akhir sebelum Nilam meninggal. Beliau bercerita bahwa awalnya Nilam ini janda. Janda muda, masih berusia 25 tahun. Nilam janda tapi belum mempunyai anak. Beberapa bulan lalu Nilam bertemu seorang pria. Katanya dia pengusaha dari kota S, sebuah kabupaten di Jawa Barat. Nilam berpacaran dengan pria tersebut. Kata ibunya, nama pria itu Danang dan dia duda. Ya Allah, sampai langsung mau pingsan mendengar nama Mas Danang. Awalnya saya tidak mau berburuk sangka dulu. Saya mau mendengarkan cerita Bu Lilian dulu secara utuh. Setelah berpacaran hanya 2 bulan, akhirnya mereka menikah. Menikah secara sirih di rumah itu yang sedang kami datangi. Karena memang Nilam ini mempunyai harta cukup banyak dari gonogini pernikahan sebelumnya. Karena Danang ini pengusaha, maka dia sering keluar kota dan Nilam sering ditinggal sendiri di rumahnya. Karena Nilam sendiri di rumahnya, makanya Bu Lilian menemani di sini. Karena ayah Nilam sudah meninggal dan Nilam merupakan anak satu-satunya mereka. Awalnya pernikahan Nilam dan Danang bahagia, selayaknya pengantin baru. Tapi kalau Danang sedang keluar kota, Nilam sering pingsan dan sering kesurupan. Entah itu siapa yang berniat jahat ke Nilam. Sampai pada suatu hari Nilam kesurupan lagi. Dia dipegangi oleh beberapa orang laki-laki dewasa, tapi tenaganya begitu kuat. Dia selalu ingin membuka bajunya karena dia merasa gerah. Di kesurupan terakhir itu pula, jin yang merasuki tubuh Nilam bilang bahwa dia adalah raja jin dari selatan. Orang-orang yang memegangi Nilam, sebanyak 5 orang, bisa dengan mudah disingkirkan oleh tubuh Nilam karena begitu besar tenaga jin tersebut. Yang bener dong pegang badan saya. Saya raja jin dari selatan. Siapa yang berani sama saya? Nilam kesurupan selama 7 hari 7 malam. Percaya tidak percaya, tapi itu yang terjadi. Selama kesurupan, Nilam dikasih makan dan minum, tapi kadang dimakan dan kadang tidak. Nilam tidak ke kamar mandi sama sekali selama kesurupan itu. Dia hanya tertawa-tawa saja karena begitu kuatnya tenaga si raja jin tersebut. Tanyakan pada Danang, siapa saya sebenarnya? Saat itu Danang selalu ada di samping Nilam untuk membantu Nilam. Ibu Lilian juga meminta bantuan dukun, minta bantuan kiai, dan lain sebagainya yang bisa menyembuhkan Nilam. Tapi hampir semuanya tidak bisa mengembalikan jiwa Nilam. Sampai akhirnya setelah 7 hari kesurupan, Nilam sadar. Dia begitu lemah. Setelah sadar dia hanya minta makan dan minum. Dia juga langsung dirawat karena Nilam dehidrasi hebat. Tapi 2 hari kemudian Nilam meninggal.
Sebelumnya dia hampir mau kesurupan lagi, karena kalau mau mulai kesurupan, mata Nilam selalu membalik menjadi putih semuanya. Ibu Lilian sangat sedih melihat kondisi Nilam. Nilam anak satu-satunya, tapi nasibnya sangat tragis. Ketika Bu Lilian menginterogasi Mas Danan katanya tidak mengetahui hal mistis yang menimpa Nilam. Dia mengaku tidak tahu apa-apa, tidak tahu sama sekali sampai pada hari ini setelah Nilam meninggal. Mas Danan tidak pernah datang lagi ke rumah itu. Ya Allah, hati saya rasanya teriris, sakit sekali. Aku mendengar suamiku selingkuh, aku marah. Aku mendengar selingkuhannya meninggal juga. Apa sebenarnya yang dilakukan Mas Danan pada istri sirinya itu? Aku yang tidak kuat secara mental pada saat itu, mohon pamit untuk pulang. Tapi sebelum pulang, aku minta melihat foto Nilam bersama Mas Danan suaminya, untuk memastikan saja. Bu Lilian beranjak untuk mengambil foto dari kamarnya, dan memberikan foto tersebut padaku. Dan tangisku langsung pecah saat itu juga. Aku ambyar rasanya. Untung ada Sinta di sampingku. Aku dipapah menuju mobil oleh Sinta. Aku tahu Bu Lilian pasti keheranan dengan sikapku. Tapi aku masa bodoh. Aku belum bisa mengendalikan emosi. Dan hatiku saat itu tidak bisa berpikir jernih. Aku ingin berteriak dan marah. Pokoknya, kebencian tiba-tiba muncul dalam hatiku pada Mas Danang. Aku harus minta penjelasan pada dia secepatnya. Saat itu juga kami langsung pulang. Sinta yang menyetir mobil dan aku hanya menangis sepanjang jalan. Sesamanya di rumah, aku belum menjemput si kembar. Aku biarkan dulu mereka di rumah ibu, karena aku sedang kalut. Mas Danan juga baru besok pulang dari dinasnya. Dinas? Ternyata benar feelingku. Tidak mungkin dinas itu setiap minggu. Ternyata dia selingkuh. Tapi aku heran, jika selingkuhannya sudah meninggal, kenapa saat ini dia masih sering keluar kota? Apakah masih ada selingkuhan lain? Aku mencoba berpikir jernih, mencari solusi terbaik, meredakan emosi dulu, meredakan rasa sedihku dulu. Aku berencana untuk mempertanyakan masalah itu pada Mas Danan ketika dia pulang. Aku yakin Mas Danan berhubungan dengan kematian Nilam. Karena Nilam terus-menerus datang ke mimpiku, seolah dia ingin aku tahu dan dia ingin balas dendam. Aku pusing memikirkan masalah ini. Kenapa cobaan ini terasa sangat berat? Aku pun mengambil wudhu untuk sholat malam. Ya, aku tidak bisa tidur. Aku takut didatangi Nilam lagi dalam mimpi. Ternyata Nilam sekarang tidak datang dalam mimpi saja. Selesai aku sholat malam, aku rebahan di kasur sambil memikirkan masalah ini. Tiba-tiba pintu luar ada yang mengetuk. Pelan-pelan aku pikir, mungkin tetangga sebelah, karena tidak mungkin ada tamu ke rumahku jam segini. Sekarang udah jam 1 malam soalnya. Tapi ternyata suara ketukan pintu itu tidak berhenti, tapi malah semakin keras. Aku sampai takut untuk hanya sekedar menengok dari jendela. Tapi lama-lama suara ketukan itu hilang, dan aku beranikan diri untuk menengok lewat jendela. Awalnya aku tidak melihat apapun di luar, sampai ujung mataku merasa menangkap sesuatu di ujung pagar rumah. Sesosok wanita berpakaian putih sedang berdiri dan melihat ke arahku. Dia kemudian menyeringai dan terbang menuju ke arahku, sampai aku mundur dan menjerit. Tapi si sosok putih tadi hanya menabrak pintu. Dia sepertinya tidak bisa masuk ke rumah. Seketika itu pintu rumah digebrak-gebrak kencang sekali, seperti sesuatu menabrak pintu. Karena aku terlalu takut, aku mencoba menghubungi tetangga yang dekat di sana. Aku minta tolong, tapi karena sudah sangat malam, tidak ada yang merespon panggilanku. Aku hanya bisa berdoa dari sosok menyeramkan yang datang tersebut. Aku tahu itu Nilam, atau sosok jin kori Nilam. Karena yang ku tahu, jika seseorang sudah meninggal, maka segala sesuatu mengenai kehidupan dunia sudah terputus dengannya. Kalaupun ada sosok yang menyerupai orang yang meninggal, maka itu adalah jin korin orang yang sudah meninggal tersebut. Aku tidak bisa tidur sampai subuh, dan suara gedor-gedor pintu sudah hilang menjelang jam 3 pagi.
Aku ketakutan sendirian di rumah ini. Esok paginya aku berangkat ke kantor, tapi aku pun tidak bisa fokus selama di kantor. Dan Mas Danang WA seperti biasa ketika pagi-pagi, menanyakan kabar anak-anak, menanyakan aku sedang apa dan kegiatanku apa aja hari ini. Biasanya aku merasa beruntung punya Mas Danang yang selalu perhatian, walaupun sedang dinas, tapi selalu rajin menghubungiku. Tapi sekarang aku benar-benar merasa jijik dan benci. Bisa saja dia mengetik WA padaku, sedangkan dia baru bangun tidur bersama wanita lain. Aku benci memikirkannya. Aku tidak balas WA dari Mas Danang. Aku diamkan saja. Biasanya kalau dibaca saja, Mas Danang akan menelponku karena dikiranya aku sedang marah. Ya, aku bukan hanya marah, tapi aku benci. Dan benar saja, Mas Danang menelponku. Aku angkat dan dia menanyakan kabarku. Dia bertanya kenapa aku tidak balas chat dia. Aku bilang aku malas. Sungguh aku bukan orang yang bisa berpura-pura di depan orang yang aku benci. Aku ketus sama dia dan meminta dia pulang cepat hari ini. Dia mengiyakan untuk pulang cepat. Kata dia sebelum maghrib juga dia sudah akan sampai di rumah. Aku pun sama. Dan aku bilang ada yang ingin aku bicarakan secara serius. Dia setengah kaget mendengarnya, tapi dia cuma bisa bilang iya, tanpa menanyakan apa-apa lagi. Sore harinya aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku berencana menunjukkan sikap paling dingin di depan mukanya, karena aku merasa benar-benar dikhianati. Ternyata sesampainya di rumah, Mas Danang sudah sampai lebih dulu. Dia malah sudah mandi dan menyambutku dengan sumringah. Dia memberikan beberapa oleh-oleh berupa makanan kesukaanku dan sepatu untuk si kembar. Katanya tadi, sepulang dari luar kota, dia mampir sebentar ke mall. Aku sempat senang diberi oleh-oleh darinya, dan senyum terbesit sedikit. Tapi aku ingat tujuan awal bahwa aku akan menampakkan sikap dingin padanya. Aku pun kembali ke sikap awal, sambil aku mencicipi sedikit oleh-oleh makanan dari dia. Tanpa basa-basi lagi aku langsung bertanya soal Nilam. Dia awalnya masih mengelak, tidak tahu Nilam, tidak kenal Nilam. Tapi aku sudutkan dengan memberikan foto pernikahan sirih mereka. Mas Danang langsung diam. Oh iya, Sinta sempat menfoto-foto yang diperlihatkan Ibu Lilian dengan kamera ponselnya. Amarahku rasanya sudah diubun-ubun. Aku ingin langsung memuntahkan sumpah serapah padanya. Tapi aku masih bisa menguasai diri. Aku tidak ingin terlihat barbar. Aku ingin terlihat elegan dengan tetap bisa berpikir jernih apapun kondisinya. Mas Danang akhirnya membuka mulut. Dia bercerita bahwa dia dan Nilam memang menikah sekitar 6 bulan lalu. Dan dia juga menceritakan bahwa Nilam sudah meninggal. Dia bilang dia hanya hilaf dan meminta maaf padaku. Meminta maaf karena sudah mengkhianati aku, mengkhianati anak-anak, dan mengkhianati pernikahan kita. Aku bilang aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Apakah bisa semudah itu memaafkan orang yang sudah berbulan-bulan membohongi kita? Aku masih belum puas dengan ucapan Mas Danang. Aku ingin tahu kenapa dia menikah lagi. Bertemu di mana sama Nilam? Apa kelebihan Nilam dibanding aku? Dan lain-lain. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Mas Danang, tetapi tidak bisa memuaskan penasaran aku. Dia bilang bertemu Nilam di acara kantornya dan kenal begitu saja. Dia juga tidak berniat menikahi Nilam sebenarnya, tapi karena godaan sebagai laki-laki saja, akhirnya terjerumus. Dan dia merasa aku tidak ada kekurangannya. Dan aku masih penasaran kenapa Nilam bisa meninggal. Mas Danang cuma bilang Nilam meninggal karena dehidrasi, cuma itu. Aku memang tidak bilang ke Mas Danang kalau aku sudah bertemu Ibu Lilian. Jadi aku bisa mengorek lebih jauh kebohongan apalagi yang diucapkan Mas Danang. Aku tidak percaya dengan Mas Danang mulai saat itu. Apapun yang diucapkannya seakan hanya kebohongan belaka. Jadi aku berencana untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku masih merasa janggal dengan kematian Nilam. Aku sudahi pembicaraan malam itu, walaupun tidak memuaskan rasa penasaran, rasa sakit hati dan lain sebagainya, karena akan percuma diteruskan obrolannya juga.
Ujung-ujungnya dia cuma minta maaf dan minta maaf saja dengan muka memelas. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku masih takut dengan kejadian malam sebelumnya. Walaupun malam itu aku dan Mas Danang beda kamar, tapi ada rasa tenang karena aku tidak sendirian di rumah ini. Karena aku sangat penasaran dengan apa yang disembunyikan seorang Danang. Aku jadi mulai melihat-lihat sosial medianya. Apakah ada hal aneh yang tidak tertangkap mataku? Aku lihat tidak ada yang aneh. Dia memang jarang posting apapun di media sosialnya dan cenderung tertutup. Aku pengen banget buka-buka HP dia, tapi aku tidak punya kemampuan untuk meretas atau menyadap HP-nya. Karena selama ini aku memang hampir tidak pernah buka-buka HP Mas Danang, saking aku percaya sama dia. Aku jadi ingat dengan mobilnya, mungkin aku bisa menemukan sesuatu di mobilnya Mas Danang. Saat itu aku menyelinap, mengambil kunci mobil Mas Danang. Aku coba buka mobilnya dan mencari-cari apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Ternyata tidak ada apapun di mobilnya. Aku mencari-cari sambil deg-degan, berkucuran keringat karena takut ketahuan Mas Danang. Sampai aku menemukan sesuatu di bawah jok pengemudi. Ada tas lusuh di sana. Aku buka tasnya. Di sana ada HP Android merek Cina yang tidak begitu bagus. Tapi HP itu keadaannya mati. Aku juga menemukan sejumlah resi penginapan hotel. Aku langsung ambil tas itu, ku bawa ke kamar bersamaku. Tidak lupa, aku juga mengunci lagi pintu mobil Mas Danang dengan rapi. Di kamar saking penasarannya dengan HP-nya, langsung aku hidupkan. Tapi ternyata ada passwordnya. Ya ampun, hampir buntu. Adrenalinku berdesir-desir. Aku mencoba tenang agar bisa membuka password HP itu. Aku mencoba 2 kali salah dan untuk percobaan terakhir pun masih salah juga. Sehingga harus menunggu sekian menit untuk bisa memasukkan password kembali. Sampai subuh aku tidak bisa membuka password HP ini. Sedangkan aku curiga setengah mati bahwa HP ini menyimpan rahasia suamiku. Ketika aku mencoba untuk terakhir kalinya membuka password tersebut, aku memasukkan nama kedua anakku, Raja Sultan. Akhirnya terbukalah HP tersebut. Tanganku gemetaran membuka dan membaca semua isi pesan, WA, call di dalamnya. Ternyata memang benar, di sana tersimpan semua percakapan dia dengan selingkuhannya. Ternyata selingkuhannya banyak, tidak hanya satu. Wanitanya berbeda-beda, tapi isi galerinya kosong. Di WA itu dia manis sekali, chat dengan beberapa wanita. Aku membacanya sambil mual, sangat ingin muntah. Kalian tahu berapa wanita yang chat dengan Danang? Ada 15 chat dengan wanita berbeda-beda. Kok bisa? Tapi ada satu SMS yang secara konsisten muncul. Di situ dinamai Aki. Aku tak tahu Aki siapa ini. Aku ingin menjerit rasanya. Aku langsung gedor-gedor kamar Mas Danang di kamar anak-anak. Dia yang baru bangun membuka pintu dan aku langsung memberikan bukti HP ini padanya. Aku lempar HP itu ke mukanya. Aku sudah tidak bisa bersikap sopan pada dirinya. Aku merasa melihat suamiku ini rendah sekali kelakuannya. Aku tampar dia. Aku juga menarik-narik bajunya, tapi dia hanya diam saja. Sikap aku sangat barbar saat itu. Emosiku tidak terkontrol lagi. Aku rasanya sangat benci sampai mendarah daging pada orang yang namanya Danan ini. Kenapa aku bisa menikah dengan orang macam ini? Aku minta penjelasan siapa wanita-wanita di chat ini dan siapa Aki di SMS ini. Danan hanya dia terduduk di lantai dengan lemas. Dia hanya bilang akan mengajakku ke suatu tempat untuk mengenalkan pada Aki yang dimaksud di SMS. Aku tidak mau jika hanya berdua saja. Aku takut sama Mas Danan ini. Aku minta ditemani sama Sinta dan adik Sinta yang laki-laki. Awalnya Sinta tidak mau ikut campur terlalu dalam mengenai masalah rumah tangga aku. Tapi ketika aku cerita masalahnya sudah seperti ini, akhirnya dia mau menemani aku, sekalian sama adiknya juga. Ternyata kami diajak ke sebuah kabupaten P oleh Danang. Di sana memang masih terkenal dengan mistisnya, sehingga masih banyak dukun di sana.
Kami diajak ke hutan, tapi di tengah hutan tersebut ada rumah tua dari bambu yang lumayan besar. Kami diajak oleh Danang ke sana. Di sana ternyata sudah menunggu kami seorang laki-laki tua. Perawakannya kecil, sering tersenyum, sama sekali tidak menyeramkan, dan dia hanya memakai sarung dan kaos oblong biasa. Mas Danang bilang, inilah Aki yang dimaksud. Aki-aki ini mempersilahkan kami masuk dengan ramah. Karena dari awal aku sudah tidak suka, maka aku masang muka masam di sana. Aki itu menyuguhkan minum untuk kami, tapi aku tidak mau meminumnya. Aku takut ada apa-apanya. Dan aku juga melarang Sinta dan adiknya untuk minum itu. Tanpa basa-basi aku langsung tanya, Aki ini siapa dan apa hubungannya sama Mas Danang? Lalu Aki ini menjawab dengan berbelit-belit pokoknya. Tapi inti yang bisa aku ambil dari cerita berbelitnya itu, bahwa Aki ini berniat menolong Danang. Karena Danang sedang kesusahan karena ditagih rentenir. Rentenir? Astagfirullah, cobaan apa lagi ini? Aku benar-benar tidak tahu kalau Mas Danang punya utang ke rentenir. Lalu si Aki melanjutkan bahwa Danang ingin melunasi utangnya ke rentenir tersebut. Karena bunga berbunga, sehingga jika telat sedikit saja, maka bunganya bisa melebihi dari utang yang pokoknya. Nah, si Aki menyebutkan syarat jika ingin harta, maka Danang harus bisa bersetubuh dengan 21 wanita. Wanita itu harus janda dan memiliki weton atau hari lahir Jumat Kliwon. Aku pusing mendengar penjelasan si aki-aki dukun ini. Entah dari mana pula Danang bisa kenal sama aki-aki ini. Lalu jika sudah melaksanakan persetubuhan dengan 21 janda dengan weton malam Jumat, maka Danang diyakini akan mendapatkan kekayaan secara berlimpah. Selain itu, ada syarat yang harus dipenuhi agar semuanya sempurna, yaitu Raja Jin yang disewa oleh Danang meminta tumbal. Ya benar, Nilamlah yang akhirnya dijadikan tumbal. Karena tumbal ini harus keluarga sendiri, maka Nilam sengaja dinikahi Sirih karena untuk ditumbalkan. Danang bilang dia terlalu sayang sama saya jika harus menumbalkan saya. Saya semakin emosi mendengar kata-kata dia. Saya nggak habis pikir dengan jalan pikirannya dia. Sudah berkhianat, bersekutu dengan setan, berurusan dengan rentenir, dan sekarang membunuh orang juga. Ya Allah, bagaimana bisa dia hidup selama berbulan-bulan dengan membohongi istrinya? Padahal kehidupan kami bisa dibilang cukup. Tidak ada masalah dalam hal keuangan karena kami sama-sama bekerja. Walaupun rumah dan kendaraan kami masih nyicil, tapi alhamdulillah kami masih bisa hidup cukup. Memang semua gaji Mas Danang diberikan padaku semuanya. Dia beralasan bahwa dia sudah dapat uang perjalanan dinas untuk bekal sehari-hari dia. Ternyata dia memang tidak dinas, melainkan selingkuh. Jadi tidak ada uang tambahan untuk dia, tapi dia harus membiayai selingkuhannya dia. Ya pantas saja jika dia ngutang ke rentenir. Astagfirullah. Aku tanya pada Danang, jadi sudah berapa wanita disetubuhi olehnya? Dia jawab ada 10 orang. Hah? 10 orang? Dan ternyata kenapa bisa wanita sebanyak itu nyangkut ke pelukan Danang? Hal itu dibantu dengan pelet. Susuknya ditempel di mulut Danang supaya orang yang mendengarkan Danang bisa luluh, bisa percaya, dan bisa tertarik pada Danang. Aku tak henti-hentinya beristighfar mendengar kelakuan Danang ini. Entah apalagi kejutan lain yang menungguku. Aku merasa tambah jijik bahwa kenyataannya aku pernah bersetubuh badan dengan suami yang gemar selingkuh ini. Aku takut ketempelan penyakit. Aku tanya kenapa dia mengajak aku ke tempat Aki ini. Karena katanya dia sudah pasrah. Dia merasa dikejar dosa sejak Nilam meninggal selama 2 minggu ini. Apalagi sejak Nilam sering datang ke mimpiku. Makanya dia sengaja mengajak aku ke tempat Aki, biar si Aki menjelaskan semuanya. Katanya dia tidak akan melanjutkan ritual memperkaya diri ini. Dia pengen tobat. Saat itu juga dia bilang begitu. Tapi si Aki tidak waras itu malah menimpali bahwa kalau tidak tuntas apa yang telah dimulai, maka akan terjadi sesuatu pada Danang.
karena dia telah bermain-main dengan ilmu hitam. Danang dan si Aki sedikit bersitegang saat itu. Jadi kami memutuskan untuk pulang, meninggalkan rumah tua itu. Selama perjalanan saya tanya Danang, lebih dulu mana, selingkuh atau main dukun? Dia bilang lebih dulu selingkuh. Tahukah kalian bagaimana perasaan saya melihat sosok Danang ini? Sungguh benci sekali, sampai ingin mencekiknya rasanya. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah ibu saya, dan Danang pulang ke rumah kami. Saya sudah memutuskan untuk bercerai dari Danang saat itu juga. Tidak ada yang bisa dipertahankan dari orang yang sudah sebegitu banyak melanggar aturan agama. Saya tidak ingin terlibat atau tahu lebih banyak lagi. Saya sampai hari ini masih tidak bisa percaya kok ada orang seperti Danang. Padahal dia sebelum menikah itu pemuda yang baik. Saya pun introspeksi diri, apakah saya pernah berbuat salah padanya sehingga menyebabkan dia berubah. Akhirnya kami bercerai, walaupun awalnya Danang tidak mau menceraikan saya, tapi saya ancam akan membuka aibnya jika tidak menceraikan saya. Oh iya, setelah kepulangan saya dari rumah si Aki itu, saya masih didatangi oleh Nilam beberapa kali. Dan saya meminta tolong pada Ustadz Daud. Menurut Ustadz Daud, jiwa Nilam itu tergadaikan karena dia meninggal karena suatu ilmu hitam. Dan si Raja Jin yang sempat membuat dia kesurupan itu sangat menyukai Nilam, sehingga mengajak Nilam ke tempatnya. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu dengan pasti kebenarannya. Ustadz Daud juga menjelaskan bahwa ketika malam Nilam tidak bisa masuk ke rumah saya dan hanya gedor-gedor pintu. Karena saya baru selesai sholat malam, sehingga mungkin malaikat menjaga rumah saya. Wallahu a'lam. Begitu banyak kejadian mistis akibat perbuatan Danang. Sekarang kami sudah berpisah selama 5 tahun. Sejak berpisah dengan Danang, memang kondisi kesehatan Danang sangat menurun. Dia sering sakit-sakitan, dia juga jarang menjenguk anak-anaknya. Terakhir saya bertemu ketika dia sakit parah setahun lalu. Dia bilang sakitnya sakit lambung, tapi perutnya besar sekali dan badannya jadi kurus kering, seperti orang busung lapar. Entahlah apakah itu karma atas perbuatan Danang atau bukan. Yang penting saya doakan semoga Danang tenang di alamnya dan Allah mengampuni semua kesalahan dia. Nah, itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Bisa komentar ya di kolom komentar. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.